2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Tuhan tidak bisa dibatasi. Tuhan bekerja dalam kelemahan kita. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, berbicara tentang kelemahan, ya mungkin seluruh dunia mengalami namanya kelemahan, yaitu orang-orang yang ada di dalamnya itu sering juga atau katakanlah ya semuanya ya mengalami namanya kelemahan. Kalau kita belajar tentang kelemahan yang pernah dialami oleh Rasul Paulus. Paulus adalah seorang yang pekabar Injil handal, yang bisa menjadi panutan, tetapi dia memberikan satu teladan yang luar biasa, yakni bisa melewati setiap kelemahan demi kelemahan. Oleh karena itu, ketika Paulus ini merasa mengeluh di hadapan Allah, maka ada muncul ayat yang mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi apa? Sempurna. Kalau berbicara tentang kelemahan sekali lagi, ya, kelemahan adalah suatu keterbatasan yang kita warisi tentunya, atau kita dapatkan karena adanya suatu peristiwa yang terjadi di mana kita tidak punya kuasa untuk menolaknya. Jadi kelemahan itu ternyata nggak bisa kita tolak. Artinya kita pasti akan mengalami namanya kelemahan. Cuman kadangkala yang menjadi persoalan itu, ya, kita itu dalam mengalami suatu kelemahan, tetapi kita seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kalau ada masalah itu merupakan kelemahan kita, tapi kalau kita ditanya, enggak apa-apa, ya kan? Seringkali terjadi seperti itu. Nah, sedangkan di dalam Roma pasal yang ke-8 bicara tentang kelemahan, ya. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Iya, gitu. Sebenarnya kalau dalam kelemahan kita yang kita alami, lari kepada Tuhan, maka di situ Roh yang sedang bekerja di dalam apa yang menjadi keluhan, ungkapan Roh itu di dalam Tuhan, yaitu di dalam roh kita, ya, yang kita klikkan dengan Tuhan. Maka yang berbicara di situ ungkapan melalui Roh Kudus yang berbicara kepada Allah. Apa yang menjadi kesedihan kita, apa yang kita rasakan pada saat ini ketika kita klik dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Maka di situ ada suatu penghiburan yang luar biasa yang ketika kita berbicara dengan Tuhan lewat keluhan-keluhan yang seperti tidak terucap. Ya, lalu yang berikutnya kita akan melihat setiap manusia mempunyai namanya keterbatasan. Setiap manusia mempunyai keterbatasan, baik itu secara fisik, emosi, atau intelektual. Nah, tidak seharusnya membanggakan diri setiap orang yang punya kelemahan. Sok kuat, minta maaf. Ya toh, kadang-kadang tidak ada masalah apa-apa, tenang aja. Padahal ajur dalam dirinya, ya. Lalu yang berikut, namun dalam kelemahan tidak harus takut atau pesimis. Lalu yang dikatakan di dalam 2 Korintus sebagai ayat pendukungnya, ayat pasal yang ke-11, ayat 30 hingga 33. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Iya, pengakuan Paulus luar biasa. Lalu, di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh pengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku.
Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Haleluya. Pengalaman Paulus boleh disampaikan, ya, boleh disampaikan melalui kepada jemaat. Ya, inilah yang pernah saya alami. Apakah tidak sedih sampai harus mengalami seperti itu? Ya, dia diapakan? Karena siapa? Karena Yesus harus mendapat perlakuan seperti itu. Lalu yang selanjutnya, tentunya harus bermegah dalam kelemahan. Tidak gampang. Paulus bermegah atas kelemahan-kelemahannya. Bagaimana kok bisa? Pada umumnya orang bermegah atas berbagai kelebihan dan kekuatannya. Kalau kita berbicara masalah sukacita dan sebagainya, itu kita alami rasanya ya namanya kebahagiaan. Tentunya bisa kita ekspresikan dengan mungkin sedikit euforia lah, ya. Tetapi kalau namanya dalam kelemahan, kekurangan kita, ketidakberdayaan kita, apa yang harus kita ekspresikan? Atau mungkin kita munculkan, aduh aku lagi susah loh ya, aku lagi begini loh ya. Ya mungkin ada suatu pengharapan orang lain bisa menolong. Tetapi Paulus tidak demikian. Justru dia bisa melakukan semuanya atau ketika dia merasakan bahwa dia tidak berdaya. Tetapi kekuatan itu muncul di dalam diri Paulus. Soyogyanya bisa terjadi atas kita semua. Gitu ya. Jadi kalau ada masalah, persoalan yang kita hadapi tidak perlu terus berlebihan. Tetapi bagaimana kita bisa terus menjalin hubungan dengan Tuhan sehingga Tuhan boleh berkarya atas hidup kita, ya. Di dalam kelemahan. Meskipun memiliki kelemahan dalam dirinya, Paulus tidak lalu menjadi pribadi yang menuruti kelemahannya itu. Ya. Ia tidak harus malu karena kelemahannya itu. Sebaliknya, ia terbangun rohaninya di hadapan Tuhan. Dalam kelemahannya, Paulus merasa naik lebih tinggi dalam tingkatan rohani. Inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam kelemahannya ketika Paulus ini terus berhubungan dengan Tuhan, yang terjadi dalam kelemahannya Paulus merasa naik lebih tinggi dalam tingkatan rohani yang selanjutnya. Ternyata kalau kita perhatikan baik-baik, dalam kelemahan kita boleh mengkaji apa makna dan maksud dari dan tujuan dari kelemahan. Kadang dalam kelemahan kita mencari solusi yang salah, yang keliru. Akhirnya endingnya apa yang terjadi? Malah hancur-hancuran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus memilih bermegah dalam kelemahan-kelemahannya. Yang pertama, supaya kuasa Tuhan turun dan menaungi Paulus dengan sempurna. Iya, dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9 dikatakan demikian, ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Haleluya. Kita tidak bisa membayangkan kalau harus bermegah dalam kelemahan, betul tidak? Kita sulit, tapi Paulus bisa. Dia mampu. Mengapa? Karena ia merasa bahwa ia bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembelajaran kita ketika kita dalam kelemahan bersama dengan Tuhan, maka ada kekuatan yang tersendiri yang diberikan kepada kita. Amin. Jangan kita terus berlarut-larut dalam kelemahan kita. Tetapi ketika kita mencari Tuhan, maka kami percaya Tuhan Yesus menolong. Seperti halnya, marilah kepadaku yang lebih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Paulus menyadari bahwa ketika ia merasa kuat, ia condong untuk mengandalkan kekuatannya sendiri daripada bergantung kepada Tuhan.
Artinya Paulus menyadari ketika merasa kuat tidak langsung merasa dirinya tuh hebat, merasa lebih, hendak demikian. Paulus masih tetap harus rendah hati di hadapan Allah. Yang kedua, dalam kelemahanlah Paulus memperoleh dan berada dalam kapasitas terbesarnya. Haleluya. Dalam kelemahanlah Paulus memperoleh dan berada dalam kapasitas terbesarnya. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab, jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus diajar tentunya. Paulus dianiaya. Paulus dipenjara. Tetapi Paulus mengalami sukacita dalam penganiayaan. Aneh ya? Dia diborgol. Diborgol tidak bisa berbuat apa-apa. Justru dikatakan dia dalam sukacitanya. Dia merasa kuat. Kita belum apa-apa seperti Paulus. Belum bisa mengalami seperti Paulus. Ya memang Paulus mempunyai background yang tidak baik. Meskipun dia adalah seorang anak didikannya Gamaliel, dia menjadi seorang ahli Taurat, tetapi itu semuanya sia-sia setelah ia mengalami Kristus, mengalami Yesus. Dia dipulihkan oleh Yesus, sehingga harus kembali mulai dari nol, dan ia dibentuk dan menjadi seorang pemberita Injil yang luar biasa. Itu Paulus. Lalu yang berikutnya, Paulus menyadari bahwa dirinya adalah seorang manusia biasa. Namun pekerjaan Tuhan di pundaknya terlalu sukar dan berat untuk ditanggung oleh manusia biasa. Itu hanya dapat ditanggung oleh kekuatan yang dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan ini yang menjadi andalannya. Tentunya juga bisa mengalir kepada kita semuanya. Siapakah yang harus kita andalkan? Ada Tuhan Yesus, amin, yang bisa kita andalkan. Paulus memerlukan kekuatan ekstra yang bukan berasal dari dunia ini. Dia memiliki kekuatan yaitu dari Tuhan sendiri. Melalui keadaan yang lemah, Paulus dimampukan tetap memelihara hati seorang hamba di hadapan Tuhan. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Sewaktu mengatakan bahwa dirinya bermegah atas kelemahannya, Paulus sesungguhnya sedang melihat hal itu dalam perspektif kehambaan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui keadaan yang lemah, Paulus dimampukan tetap memelihara hati seorang apa? Seorang hamba. Lalu dia seorang hamba di hadapan, sebagai seorang hamba di hadapan Tuhan. Sekiranya aku hendak mau bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Tetap merendah Paulus. Sewaktu mengatakan bahwa dirinya bermegah atas kelemahannya, Paulus sesungguhnya sedang melihat hal itu dalam perspektif sebagai seorang hamba. Seorang hamba harus menunjukkan di dalam kerendahan hati. Oke, yang mungkin terakhir. Nah, contoh yang dianggap lemah. Monggo. Contoh tokoh yang dianggap lemah. Contohnya Musa. Sebelum menjadi pemimpin besar Israel, ia adalah orang yang tidak percaya diri dan merasa tidak layak. Ya, ini salah satu contoh. Dia seorang Musa yang ditunjuk oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel ke negeri Kanaan. Tetapi Musa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu tidak layak. Dan mungkin yang dikatakan lebih apalagi merasa dirinya tidak mampu. Aku ini petak lidah.
artinya gak pinter ngomong, merasa dirinya tidak mampu. Ini merupakan satu dasar sebenarnya kalau orang mau menjadi seorang hamba. Dan pada akhirnya kenapa Musa mau melayani Tuhan? Karena ketika Musa menyerahkan diri total kepada Allah, maka Allah siap membentuk. Seperti para murid Yesus. Siapa Petrus? Hanya seorang penjala manusia. Dan saudara-saudaranya dan yang lainnya. 12 rasul. Tidak ahli dalam mungkin Alkitab. Tetapi kenapa Tuhan memilih mereka? Apa kuncinya? Mungkin Bapak Ibu bisa memahami dalam hal ini. Apa kuncinya? Kok bisa seperti itu? Ketika Rasul Petrus dipimpin oleh Roh Kudus, apa yang terjadi Bapak Ibu? Sekali ia menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Rasul, 3.000 orang dijala oleh Petrus dan mereka boleh terselamatkan. Demikian mungkin kita berkata dalam diri kita, siapa kita? Siapa aku? Merasa bahwa diri kita tidak punya daya untuk bisa melakukan ini, itu, dan sebagainya. Tadi saya di depan dengan Pak Relandi ini ngomong-ngomong terkait dengan persiapan ujian. Hari Minggu ya Pak ujian. Dia sudah membaca mungkin teksnya atau apa yang dihafal atau diingat, ternyata begitu ngeblank semuanya. Pertanyaan saya yang kecil aja minta maaf. Sudahkah menghubungi Tuhan? Ini yang terpenting. Seperti saya dulu pada waktu diuji, ujian skripsi Bapak Ibu. Saya sudah harus mengingat mulai dari kata pengantar, latar belakang, judul dan sebagainya sampai habis. Saya pikir itu nanti yang akan dikeluarkan. Begitu saya ditanya oleh tim penguji, ya untungnya pengujinya saya agak akrab gitulah. Saya ditanya, apa yang kamu hadapi? Saya bingung. Yang saya hadapi, saya sudah down duluan. Bapak, loh, iya kamu menghadapi saya. Enggak pertanyaan yang menjadi pemikiran saya itu kenapa kok enggak tanya begini loh. Kamu sudah ngerti apa tentang skripsi ini misalnya begini. Terus apa saja tolong diuraikan. Nah, mungkin saya langsung menyampaikan itu. Tapi yang terjadi, apa yang Bapak hadapi? Bapak, pertama disalahkan. Yang kedua, loh terus harus jawab apa Pak saya Pak? Lah ya mbok jawab. Baik dikutukan. Oh, yang saya hadapi buku ini, buku skripsi. Ngerti saya kalau itu skripsi, kamu menghadapi saya ngerti. Tapi jelas walah maksudnya gitu. Saya baru ngomong. Saya sudah down dulu. Untung yang kedua saya lolos karena teologi. Ya, puji Tuhan sedikit menguasai. Ya, begitu yang pertama pikir saya enggak lolos. Nah, puji Tuhan bisa lolos. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu langkah terkait dengan kita bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Ini adalah hal yang paling utama. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang Tuhan mau dalam diri kita? Mari kita belajar untuk totalitas di dalam Tuhan. Kita percaya, jangan melihat kelemahan kita. Amin. Jangan melihat background kita seperti apa. Jangan, itu lalukan semuanya. Masalahmu, masalahku, katakanlah demikian. Masa laluku, masa lalu yang Anda alami, semuanya tolong dihapus. Menuju ke depan. Siapa Petrus? Siapa Paulus? Semuanya punya background yang jelek. Oke? Bukan yang baik. Tetapi kenapa Tuhan mau memakai mereka? Haleluya. Haleluya. Saya percaya saudara pasti pakai oleh Tuhan. Amin. Jangan melihat kelemahan kita. Justru kelemahan memacu kita menjadi seorang hamba. Amin. Puji Tuhan.